everyone, halo semua. Ketemu lagi dengan saya, pengajar bahasa Inggris selama Aksara Ceria ini. Nama saya Raisa. Di sini saya akan menjelaskan kembali ya, adik-adik soal bahasa Inggris. Menjelaskan lebih lanjut nih di hari kedua pelajaran bahasa Inggris ini. Nah, hari ini kita akan membahas apa sih, adik-adik? Hari ini kita akan membahas soal pekerjaan dan profesi nih. Adik-adik di sini pasti ada cita-cita ya, entah mau jadi guru, dokter, koki, polisi, atau lain sebagainya. Nah, adik-adik di sini juga punya pekerjaan loh. Nah, pekerjaan adik-adik apa sih sebenarnya? Pekerjaan adik-adik itu adalah menjadi murid atau student ya. Jadi, sekarang pekerjaan adik-adik adalah student. Oke. Nah, kita bahas kira-kira di sini adik-adik ada yang mau jadi guru nggak nih? Guru nih, setiap hari pasti ketemu di sekolah ya, adik-adik sama sekolah. Kita ketemu yang namanya guru. Nah, guru ini tugasnya mengajarkan siswa-siswanya agar lebih pintar. Nah, seperti adik-adik nih, sekarang lagi sekolah pasti punya guru. Dan mungkin adik-adik juga di masa depan ada yang ingin menjadi guru juga, supaya bisa membuat murid-murid lebih pintar. Kira-kira guru itu bahasa Inggrisnya apa sih adik-adik? Oke, yang jawab teacher nih. Udah ada ya, teacher. Itu bener. Oke, jadi guru bahasa Inggrisnya teacher. Tulisannya bisa dilihat di layar ya adik-adik. T-E-A-C-H-E-R. Teacher. Mungkin adik-adik nggak mau jadi teacher, nggak mau jadi guru. Mungkin adik-adik mau jadi polisi. Nah, polisi, adik-adik biasanya ketemu polisi itu di jalanan, lagi mengatur lalu lintas. Atau menangkap penjahat ya. Adik-adik keren banget nih polisi itu. Kira-kira polisi itu bahasa Inggrisnya apa sih? Oke, yang jawab polis. Benar banget ya adik-adik. Polisi, bahasa Inggrisnya police. P-O-L-I-C-E. Police. Kalau diperhatikan ya, adik-adik bagaimana cara menulisnya. Mungkin adik-adik di masa depan ingin jadi dokter yang menyelamatkan pasien nih dari penyakit-penyakit. Yang menyembuhkan pasien dari penyakit-penyakit seperti demam, flu. Nah, dokter, bahasa Inggrisnya doctor. Doctor. Oke? D-O-C-T-O-R, doctor. I want to be a doctor. Aku ingin menjadi dokter. Oke. Mungkin teman-teman nggak mau nih jadi dokter. Mungkin teman-teman pengen masak, pengen jadi koki, pengen punya restoran sendiri. Nah, koki bahasa Inggrisnya chef. Chef. Oke. C-H-E-F, chef bacanya. Jadi, kalau misalnya yang mau nanya, adik-adik cita-citanya mau jadi apa? Terus jawabnya, I want to be a chef. Aku mau jadi koki. Misalnya ya, mungkin adik-adik gak mau jadi chef, mungkin pengen jadi pelaut nih, pelaut yang kerjanya di atas kapal. Kira-kira pelaut itu bahasa Inggrisnya apa sih, adik-adik teman-teman? Oke, benar. Di sini bisa dilihat ya, pelaut itu bahasa Inggrisnya sailor. Sailor. Oke. Tulisannya S-A-I-L-O-R, sailor, pelaut yang kerja di atas kapal. Oke. Nah, mungkin teman-teman nggak mau nih kerja di atas kapal, pengennya di kapal terbang, di pesawat. Nah, kalau pesawat itu pasti ada yang ngendarain, yang nyetir. Nyetir pesawat itu namanya pilot. Bahasa Inggrisnya pilot apa adik-adik? Sama ya, tulisannya pilot, tapi dibacanya pilot. Oke. Tulisannya pilot, dibacanya pilot. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, ini ada lebih banyak lagi. Mungkin adik-adik di sini yang hobinya menyanyi dan di masa depan mungkin cita-citanya juga ingin jadi penyanyi. Kalau
penyanyi itu bahasa Inggrisnya apa sih, teman-teman? Oke, yang jawab singer bener banget nih. Penyanyi bahasa Inggrisnya singer. Singer. Oke. S-I-N-G-E-R. Singer. Oke. Adik-adik mungkin ada yang cita-citanya pengen keluar angkasa, pengen terbang di roket. Kalau orang-orang yang keluar angkasa itu namanya astronot. Oke. Bahasa Inggrisnya sama ya, kira-kira astronaut. Astronaut. Oke, tapi tulisannya beda ya. Astronaut ya tulisannya, bacanya astronaut. Sama aja. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen jadi pengacara nih. Pengacara yang debat di pengadilan ya. Kalau pengacara itu bahasa Inggrisnya apa sih, teman-teman? Oke, benar ya. Bahasa Inggrisnya pengacara itu lawyer. Lawyer. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang suka olahraga dan cita-citanya pengen jadi atlet juga. Wah, keren nih. Kebetulan sekarang lagi Olimpiade Tokyo ya, teman-teman, kalau ada yang tahu. Nah, untuk atlet nih, atlet bahasa Inggrisnya athlete. Athlete. Tulisannya A-T-H-L-E-T, bacanya athlete. Coba perhatiin mulut saya, athlete. Begitu ya bacanya. Agak susah ya emang. Oke. Mungkin teman-teman tadi ada yang mau jadi dokter. Mungkin ada di sini ada yang mau jadi dokter gigi nih, yang suka bersihin gigi yang rusak. Nah, kalau dokter gigi bahasa Inggrisnya bukan teeth doctor ya, tapi dentist. Dentist. Dokter gigi bahasa Inggrisnya dentist. Oke, tulisannya D-E-N-T-I-S-T. Kita lanjut. Yap. Mungkin teman-teman nih ada yang cita-cita unik nih, pengen jadi nelayan, pengen nangkap ikan, terus dijual. Nah, kalau nelayan, bahasa Inggrisnya fisherman. Fisherman. Oke, tulisannya bisa dilihat di layar masing-masing ya teman-teman. Fisherman. Mungkin adik-adik di sini ada yang suka menari ya, menari, suka dance. Penari bahasa Inggrisnya dancer. Dancer. Oke, tulisannya D-A-N-C-E-R. Dancer. Nah, ini hanya beberapa dari sekian banyak profesi yang bisa adik-adik pilih di masa depan ya. Adik-adik bisa menjadi apapun kalau misalnya belajar dengan giat. Oke, kita lanjut. Nih ada pertanyaan nih. Jadi ada pertanyaan. Nah, kira-kira person who cooks in restaurant. Kira-kira ini tadi udah ya, koki. Orang yang masak di restoran. Bahasa Inggrisnya apa ya? Oke, sebelum kita jawab, kita lanjut nih. Person that take care of sick people, orang yang merawat orang sakit. Kira-kira apa disebutnya teman-teman? Nah, yang terakhir, person that flies a plane, nah, orang yang menerbangkan pesawat. Oke. Untuk pertanyaan pertama ya, sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, kita mulai dari pertanyaan pertama. Person who cooks in a restaurant, disebutnya koki. Nah, bahasa Inggrisnya chef. C-H-E-F. Yang jawab chef untuk pertanyaan pertama benar ya, adik-adik. Baru dijelasin tadi ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Person that take care of sick people. Orang yang merawat orang sakit. Dokter ya adik-adik disebutnya. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Doctor. Tulisannya D-O-C-T-O-R. Doctor.
Yang jawab dokter di pertanyaan kedua bener banget ya, adik-adik udah jago ya. Saya udah jelasin tadi dan masih ingat karena yang terakhir, person that flies a plane, orang yang menerbangkan pesawat. Itu apa sih teman-teman disebutnya? Tadi udah saya jelasin. Bahasa Indonesianya pilot. Nah, bahasa Inggrisnya pilot. Tulisannya P-I-L-O-T. Yang benar semua jawabannya, keren banget. Oke. Nah, kita selesai udah membahas nih cita-cita. Nah, kita lanjut lagi ke transportasi nih, kendaraan. Pasti adik-adik semua udah tahu yang namanya kendaraan itu. Ada mobil, ada sepeda, ada bus, ada taksi. Mungkin teman-teman ke sekolah nih naik sepeda atau naik mobil diantar sama bapaknya atau naik motor. Kita mulai dari mobil dulu ya, teman-teman. Kalau mobil bahasa Inggrisnya apa ya, teman-teman? Oke, yang jawab car, bener ya. Aku naik mobil. I ride a car. Tulisannya C-A-R. Oke, kita lanjut. Ada sepeda nih adik-adik. Mungkin dulu sebelum pandemi adik-adik ke sekolah naik sepeda. Atau bermain sepeda di jalanan ya. Sepeda bahasa Inggrisnya bicycle. Bicycle. Oke, tulisannya B-Y-C-I-C-L-E. Bicycle. Aku naik sepeda. I ride a bicycle. Oke. Kita lanjut ke bis. Teman-teman suka ngelihat yang namanya bis Damri yang gede-gede itu di jalanan pasti ya. Udah pernah lihat. Nah, kalau bis itu bahasa Inggrisnya bus. Oke. Bahasa Inggrisnya bus. Aku naik bis. I ride a bus. Oke. Kita lanjut nih. Taxi. Ini taksi. Kira-kira adik-adik ada yang pernah naik taksi nggak? Naik taksi yang suka di jalanan ini ada lampu di atasnya. Tulisannya taksi. Nah, kalau taksi itu bahasa Inggrisnya taxi. Sama ya, tulisannya taxi. Dibacanya aja yang beda. Taksi, bahasa Inggrisnya taxi. Oke, selain dari 4 kendaraan ini pasti ada masih banyak ya. Kita lanjut teman-teman. Ada juga nih. Ada ambulans. Mobil yang bawa orang-orang sakit nih. Orang-orang yang butuh pertolongan cepat. Ambulans. Nah, kalau ambulans, bahasa Inggrisnya ambulance. Ambulance. Tulisannya A-M-B-U-L-A-N-C-E. Dibacanya ambulance. Jadi, kalau ada mobil ambulans, bahasa Inggrisnya ambulance. Nah, lanjut. Adik-adik pernah lihat truk nggak? Pasti pernah dong, di jalanan banyak banget truk yang lewat, yang bawa barang-barang di belakangnya. Truk, bahasa Inggrisnya truck. Truck. Oke, tulisannya T-R-U-C-K. Truck. Aku lihat truk. I see a truck. Oke, kita lanjut ke beca. Tadi pernah lihat naik beca nggak? Sekarang udah jarang kayaknya beca pada naik motor semua. Kalau beca itu bahasa Inggrisnya pedicab. Pedicab. Oke, tulisannya P-E-D-I-C-A-B. Pedicab. Ada juga kata-katanya yang lain, rickshaw, tapi itu terlalu susah ya adik-adik. Kita lanjut aja langsung ke sepeda motor. Adik-adik pasti sering banget ya melihat sepeda motor, banyak banget sepeda motor di jalanan. Mungkin adik-adik juga dulu sebelum pandemi ke sekolah naik sepeda motor, dibonceng sama bapaknya atau ibunya. Oke, sepeda motor, bahasa Inggrisnya motorbike. Motorbike. Motorbike.
Oke. Tulisannya ini ya, motorbike. 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 Oke, lanjut. Oke. Tadi udah kendaraan darat, sekarang ada kendaraan udara. Adik-adik, pasti pernah dengar dong beberapa kendaraan yang ada di layar. Sekarang kita mulai dari pesawat. Adik-adik mungkin di sini ada yang udah pernah naik pesawat atau pernah lihat di pesawat di langit ya, sering lewat pesawat itu di langit. Nah, kalau pesawat bahasa Inggrisnya plane. Plane. Oke. Tulisannya Plane, dibacanya plane. Oke. Kita lanjut ke helikopter. Teman-teman pernah lihat helikopter di atas langit? Helikopter ini pakai baling-baling ya, di atasnya nggak kayak pesawat yang punya sayap. Helikopter punya baling-baling. Kalau helikopter, bahasa Inggrisnya helicopter. 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 Tulisannya, ini ya bisa dibaca di layar masing-masing. Helicopter. Helicopter. Lanjut. Ini jarang ya, mungkin adik-adik jarang ngelihat apa sih balon udara. Tapi ini ada ya yang namanya balon udara. Tapi jarang terbang di langit. Oke. Kalau balon udara, bahasa Inggrisnya hot air balloon. Atau air balloon aja nggak apa-apa. Sama aja. Jadi, balon udara bahasa Inggrisnya air balloon. Air balloon. Tulisannya AIRBALOON. Nah, kita lanjut. Mungkin teman-teman yang tadi pengen jadi astronot nih, bakal naik roket ke luar angkasa. Nah, kira-kira roket itu bahasa Inggrisnya apa sih, teman-teman? Betul banget. Roket itu bahasa Inggrisnya rocket. 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 Oke. Rocket. Tulisannya ROCKET. Rocket. Oke, kita lanjut. Nah, adik-adik pasti pernah dengar yang namanya kereta. Adik-adik juga mungkin ada di sini yang sering naik kereta dari Bandung ke Jakarta atau dari Sumedang ke Bandung. Nah, ini kereta ini biasanya transport dari kota ke kota. Ya. Kalau kereta bahasa Inggrisnya train. 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 Oke. Okay. Train. 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 Aku naik kereta. I ride a train. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, tadi udah kendaraan darat udah, kendaraan udara udah. Nah, kita move on ke kendaraan air ya, kendaraan laut nih. Sama ada kapal. Adik-adik pernah nggak sih naik kapal? Saya aja nggak pernah ya, jarang orang yang naik kapal, kecuali butuh. Kalau kapal, bahasa Inggrisnya ship. Ship, tulisannya SHIP, ship. Itu untuk kapal. Nah, kita beralih ke perahu. Perahu sama kapal apa sih bedanya, Kak? Kalau perahu itu lebih kecil dari kapal biasanya. Kapal tuh seperti kapal feri, perahu seperti ya yang lebih kecil. Nah, kalau perahu bahasa Inggrisnya boat. Boat. Tulisannya BOAT. Boat. Kapal ship, perahu boat. Kita move on, beralih ke ini apakah kok ada roket, ada senjata di atas kapalnya. Nah, kalau ini disebutnya kapal perang, adik-adik. Nah, kalau kapal perang, bahasa Inggrisnya warship. War itu perang, ship itu kapal. Kapal perang, warship. Okay. Let's move on. Nah, ini, adik-adik.
ada pertanyaan. Coba tebak. Mereka ini apa sih? Bahasa Inggrisnya? Kita mulai dari pertama. Kapal, bahasa Inggrisnya apa sih, teman-teman? Yang tadi baru loh dijelasin. Baru tadi. Kapal, bahasa Inggrisnya ship. S-H-I-P. Yang jawab ship itu benar ya adik-adik. Nah, kita lanjut ke balon udara. Tadi balon udara bahasa Inggrisnya apa sih, teman-teman? Saya udah kasih tahu tadi. Yang jawab hot air balloon atau air balloon itu benar ya. Hot, H-O-T, air, A-I-R, balloon, B-A-L-L-O-O-N. Gitu ya. Jangan lupa cara penulisannya ya adik-adik. Kita lanjut. Sepeda motor. Sepeda motor bahasa Inggrisnya apa sih adik-adik? Tadi udah saya kasih tahu. Yang jawab motorbike bener banget nih, motorbike. Motor bike ya tulisannya, M-O-T-O-R-B-I-K-E. Yang jawab motorbike bener. Nah, kita lanjut ke taksi. Nah, untuk taksi bahasa Inggrisnya apa sih teman-teman? Yang jawab taksi, benar ya tulisannya T-A-X-I, taksi, itu benar. Untuk teman-teman yang benar semua jawabannya, keren banget ya. Baru saya jelasin tadi udah jago. Nah, kita lanjut aja. Nah, selain kendaraan, kita juga akan jelaskan soal tempat-tempat nih, tempat-tempat yang mungkin adik-adik pernah kunjungi. Kita mulai dari sekolah nih. Sekolah, adik-adik sekarang lagi sekolah ya. Sekolah, setiap pagi berangkat sekolah sebelum pandemi. Nah, kalau sekolah itu bahasa Inggrisnya apa sih adik-adik? Benar banget. Yang jawab school itu benar ya. Nah, aku berangkat ke sekolah. I am going to school. Aku berangkat sekolah, I am going to school. Kita lanjut. Di rumah sakit nih, adik-adik mungkin pernah ke rumah sakit untuk menjenguk keluarga atau teman yang sakit, atau mungkin adik-adik pernah dirawat di rumah sakit. Rumah sakit itu bahasa Inggrisnya hospital. Hospital, oke? Okay? Hospital. Tulisannya H-O-S-P-I-T-A-L. Hospital. Aku pergi ke rumah sakit. I went to hospital. Oke. Teman-teman, ada yang pernah berkunjung ke bank nggak? Mungkin menemani ayah atau ibunya untuk mengambil uang atau menyetorkan uang. Nah, kalau bank itu bahasa Inggrisnya sama aja ya, bank. Cuma bacanya aja yang beda. Bank, tulisannya sama, B-A-N-K, bacanya bank. Aku pergi ke bank. I went to the bank. Oke. Kita lanjut ke tempat selanjutnya nih, teman-teman yang muslim terutama ya, pasti nggak asing sama yang namanya masjid. Nah, kalau masjid, bahasa Inggrisnya mosque. Oke, mosque. M-O-S-Q-U-E, mosque. Aku pergi ke masjid. I went to the mosque. Jangan lupa ya cara penulisannya dari sekolah sampai mosque. Nah, kita lanjut ke hotel. Teman-teman mungkin ada yang pernah liburan ke satu kota, terus nginepnya di hotel. Entah hotel bintang berapa, terserah. Nah, kalau kita ke hotel, bahasa Inggrisnya hotel ya, sama aja ya adik-adik. Tulisannya juga sama, bacanya juga sama, hotel. Kita lanjut ke selanjutnya, library, perpustakaan. Teman-teman di sekolahnya ada perpustakaan nggak? Pasti ada dong.
sekolah perpustakaan, atau mungkin pernah ke perpustakaan umum, perpustakaan yang gede. Nah, kalau perpustakaan, bahasa Inggrisnya library. Library. Aku pergi ke perpustakaan. I went to the library. Tulisannya bisa dilihat ya di layar masing-masing, teman-teman. L-I-B-R-A-R-Y. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah menunggu bus di halte untuk pergi ke satu tempat ya, sama ibu atau bapaknya atau sama kerabat lain. Nah, kalau halte bus itu bahasa Inggrisnya bus station. Oke, bus station. Bus station halte. Tulisannya bisa dilihat di layar masing-masing, teman-teman. B-U-S-S-T-A-T-I-O-N. Nah, saya ingatkan lagi untuk jangan lupa ya, diingat-ingat nih cara penulisannya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Mall. Adik-adik pernah nggak ke mall? Mungkin pernah ke Jatos, Jatinangor Square. Itu mall ya namanya. Nah, kalau mall, bahasa Inggrisnya juga mall. Sama aja ya teman-teman, karena bahasa Indonesianya diambil dari bahasa Inggris. Jadi sama aja. Mall. Tulisannya M-A-L-L. Aku pergi ke mall. I went to the mall. Kita lanjut ke SPBU. Teman-teman pasti pernah lihat atau mungkin pernah stop sama bapaknya atau ibunya untuk isi bensin di SPBU. Nah, kalau SPBU ini bahasa Inggrisnya gas station. Gas station. Oke, G-A-S-S-T-A-T-I-O-N. Gas station. Nah, ini tempat untuk mengisi bensin ya. Nah, kita lanjut. Mungkin teman-teman di sini pernah ke bandara, entah mau pergi pakai pesawat atau menjemput saudara yang baru datang. Nah, kalau bandara, bahasa Inggrisnya airport. Oke, airport. Tulisannya A-I-R-P-O-R-T. Airport. Oke, kita ulang lagi bersama-sama ya teman-teman dari awal nih. Dari awal. Sekolah, bahasa Inggrisnya school. Rumah sakit, bahasa Inggrisnya hospital. Bank, bahasa Inggrisnya bank. Masjid, bahasa Inggrisnya mosque. Hotel, bahasa Inggrisnya hotel, sama ya. Perpustakaan, bahasa Inggrisnya library. Halte bis ya, bahasa Inggrisnya bus station. Mall, bahasa Inggrisnya mall. SPBU, bahasa Inggrisnya gas station. Jangan ketukar sama bus station ya teman-teman. Dan yang terakhir, bandara, bahasa Inggrisnya airport. Oke, tolong ingat ya teman-teman, karena nanti ada pertanyaan di akhir seperti biasa. Nah, ini nih pertanyaannya. I go to sekolah to study. I go to perpustakaan to borrow a book. I go to bandara to take a plane. Kita mulai satu-satu ya teman-teman. Ini pertanyaan-pertanyaannya pasti bisa dong, karena tadi baru saya jelasin. I go to, aku pergi ke sekolah. Sekolah, bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Tadi baru saya jelasin. Yang jawab school, nih S-C-H-O-O-L, bener ya. I go to school to study. Aku pergi ke sekolah untuk belajar. Nah, selanjutnya adik-adik dan teman-teman, I go to, aku pergi ke perpustakaan. Perpustakaan ini bahasa Inggrisnya tadi apa teman-teman? Ini juga udah ada jawabannya di gambarnya. Oke, yang jawab library, itu benar ya. I go to library to borrow a book.
Aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku. Oke. Lanjut ke pertanyaan terakhir. I go to, aku pergi ke bandara. Nah, bandara bahasa Inggrisnya apa sih teman-teman? Tadi baru dijelasin. Oke, yang jawab airport, bener banget ya. I go to airport to take a plane. Aku pergi ke bandara untuk naik pesawat. Oke, airport tulisannya gimana Kak? A-I-R-P-O-R-T. Oke, thank you. Terima kasih semua adik-adik kelas 2 SD Kenanga sudah mengikuti pembelajaran aksara ceria ini, terutama bahasa Inggris. Semoga video pembelajaran saya menjadi berguna di masa depan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas ya adik-adik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.